Ya, selamat bertemu kembali ya dalam story about indoor plant. Tanaman hias dalam ruangan. Sebelum saya pergi mengambil left sign plus armor, saya akan memperkenalkan ini tanaman dolar dari Afrika. Ini kuping gajah. Ini alokasia. Keladi ya. Sebentar saya akan pergi mengambil. Ya, ini dia produk dari Home Plant, mencerahkan daun. Aturan pakainya, dikocok terlebih dahulu. Dibersihkan dahulu tanaman lidah buah, tanaman kuping gajahnya ini sebelum diberikan sign ya. Kemudian tanamannya dilap. Tujuannya mencerahkan daun tanaman hias. Pelan-pelan ya, hati-hati. Karena ini daun. Ya. Sudah terlihat dia tidak kering. Saya ambil pengeringnya dulu. Nah, dapat. Dikeringkan. Ini baru satu ya, ini sepertinya anakan yang baru satu daun. Di sini terlihat. Kemudian kuping gajah ini kita semprot, dikocok terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat. Inilah kuping gajah setelah disemprot. Nanti di thumbnail video ini saya akan ambil fotonya setelah 1 jam aplikasi ya. Oke, baiklah, saya kesampingkan dulu ini. Kemudian kita masuk ke tanaman dolar. Tanaman dolar ini dari Afrika ya.
Jadi kita akan coba membuatnya berseri. Tetap aturannya, pertama daun dibasahkan dulu, dicuci. Tetap waspada, tetap hati-hati. Artikel terdahulu sebelum Februari 2020 itu ada perdebatan tentang kanker leukemia yang disebabkan oleh tanaman dolar ini. Rupanya ada artikel terbaru di tahun 2020, tepatnya Februari. Ada artikel katanya sudah diteliti. Tanaman ini rupanya tidak jadi memicu kanker leukemia. Tanaman ini hanya menyebabkan gatal-gatal bila terkena getahnya. Dan kemudian tanaman ini benar-benar indah, dari Afrika ya. Bahasanya Zamia dolar. Ya, kita basahkan sampai, karena ini ditaruh di luar, jadi begitu hujan turun menimpa tanah, terjadi apa namanya itu kalau tanah, pantulan ya. Terjadi pantulan sehingga daun ini kotor, menempel, apa namanya itu? Ya, partikel-partikel tanah itu menempel. Nih, tanaman dolar kita bersihkan dengan hati-hati, walaupun kulitnya tebal dan kemungkinan agak susah untuk membuatnya terlepas atau katakanlah patah. Karena ini makhluk hidup, boleh secara inspirasi teman-teman semua menyapanya, hai daun hijau. Jadi sini sudah beberapa dipindahkan karena untuk memperbanyaknya ini sepertinya mudah ya. Ini dipotong di sini. Ini diperbanyak, dipotong, ditancapkan ke dalam tanah atau media tanamnya. Seperti itu. Setelah dirasa sudah cukup, kembali dikocok-kocok dan diberikan Live Shine Plus Armor. Ya. Nah, baiklah, ini sudah. Tetap 1 jam nanti kita akan melihat. Dan saya foto dan saya buat thumbnailnya dengan tentu saja judul yang agak panjang ya. Ini sudah jadi. Sekarang kita masuk ke alocasia, keladi. Jadi begitu banyak sekarang trennya positif keladi ini. Bagaimana bisa positif tren keladi ini? Ya, seperti itu. Seharusnya tidak perlu dipindahkan ya, ini tetap di sini. Sebelum masuk ke keladi,
kita minum kopi hitam lada putih. Ya, sudah. Ini agak kita geser sedikit supaya yang kita bersihkan tidak menjadi sia-sia belaka. Rupanya masih ada space, ruang kosong kalau saya pindahkan ke sini. Dan kita masih bisa melihat keladi ini. Ini sebenarnya anthurium ya, masuk ke anthurium bahasa latinnya. Nah, ini dia kita masuki. Yang paling menyenangkan yaitu membersihkan dan mengkilapkan alokasia. Tetap aturan pakainya menyatakan sebelum daun ini berseri dan bersinar, maka daun ini berhak dicuci oleh air. Tetap dengan kelembutan karena ini makhluk hidup. Ini tanaman, kita nggak tahu apakah bantuannya pada semesta kita ini. Kita tidak mengerti apa doa-doanya pada keharmonisan semesta. Disayang-sayang, katanya kebaikan itu datang dari kebaikan yang kita lakukan berulang-ulang. Apa itu kebaikan berulang-ulang? Kebaikan berulang-ulang itu kebaikan yang menyenangkan, kebaikan yang membuat nyaman. Semisal kita nyaman dengan berdiam, semisal kita nyaman dengan rajin berbicara, semisal kita nyaman dengan rajin bergerak tanpa tujuan, semisal kita juga melakukannya. Nah, jadi bila tampilan ini begitu menarik, pada saat behind the skin, pembuatannya ini pasti yang tidak terlihat kamera ini berantakan ya, seperti bahasanya amburadul. Ya, setelah basah kita masuk ke pengelapan. Bagaimana cara mengelapnya ya? Ya seperti ini mungkin baik. Mungkin cara teman-teman yang lain juga baik. Dilap dulu, karena kalau kita mau mengeringkan ini dengan tangan yang basah, tentu hasilnya akan basah juga. Semisal teman-teman punya juga kain untuk mengelap yang bukan seperti ini, itu baik. Karena rupanya ini kaos kutang saya ini sudah lakukan lagi. Jadi sebenarnya bila daun ini dilap biasa dengan air, itu sudah menunjukkan perubahan dibandingkan dia tidak dilap. Rupanya kalau dengan bahan seperti ini jadi bulu-bulunya tertinggal ya. Jadi kita campakkan saja ini, karena ini tidak baik. Jadi yang paling baik itu ya tetap singlet-singlet ini. Ya. Ya. Saatnya aplikasi. Dikocok dulu. Kemudian semprotkan. Jadi kalau kita pernah memiloks ya, mengecat dengan piloks, atau bagi kita perempuan yang suka bersalon,
itu kan ada namanya hairspray. Nah, jadi diusahakan merata. Ya sudah. Inilah kegiatan pagi kita bersama Alokasia. Halo Alokasia. Bersama Daun Dolar. Halo Daun Dolar. Bersama Kuping Gajah. Halo Kuping Gajah. Ya, ini nanti saya akan foto agak ini juga ya, agak berantakan juga ini saya buat. Akhir kata, sebelum ini saya akhiri kegiatan yang begitu menyukakan hati ini. Ups, tabrakan. Ya. Akhir kata, saya mau menyampaikan seperti ini. Kita adalah orang yang terus belajar, kita adalah orang yang terus mencari pengetahuan baru, kita adalah orang yang terus bergerak ke arah kebaikan baru. Ketika kita melihat kebaikan itu, ketika kita membersihkan kebaikan itu, maka kebaikan yang lain akan datang menghampiri, keindahan akan otomatis menyertai. Soul Pater Jakarta, Jakarta 2020. Terima kasih.